Tapi gue langsung kepo aja langsung ke belakang. Kenapa tiba-tiba lu yang gambar Tebate nih? Gimana originnya gitu? Originnya ya. Artis of Tebate menonton anime Tebate. Sebagai penonton anime ya. Mana? Gimana Bukan Bang? menjilat, bukan menjilat. Obvious lah. Kan waktu itu kita pernah ketemu langsung terus gua kata-katain depan muka bukan? Iya. Mungkin lu bisa 3 hari mungkin. Dan itu kan impossible kalau sendiri. Dan lu harus ngejar mingguan. Deadline-nya mingguan. Kenapa kita tidak boleh membajak manhwa ya teman-teman? Iya Bang, tolong Bang jangan bajak Bang. Tolong banget sih Bang. Suportif. Tolong Bang support Tolong Bang. suportif Bang. Tolong Bang support Bang. Lihat kesian Bang, dia sampai Kesian, mau Bang. libur dulu nih. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Bro ini hari yang penting bro. Penting banget. Karena kita mendatangkan sosok yang mungkin Sosok ya. sesosok yang menurut gue sih cukup cukup bernama gitu. Kalau lo tahu dia dan lo mengenal karya-karya dia, Setuju gue. ini orang yang harus kita consider sebagai berbahaya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena karya-karyanya gokil men. Iya sih. Jadi jujur gokil. kita berikan tepuk tangan buat Fuyuki. 23. 2-3. Jalan 2-3 ya. Oke, Fuyuki apa kabar men? Baik. Seneng nih bisa datang ke gubuk penderitaan kami ya. Penderitaan. Nah buat yang belum tahu Fuyuki itu siapa, gampang ini deh. Gue kasih satu kata dan lu langsung tahu maksudnya apa. 1, 2, 3. Saya kayak jelek. Bukan dong. Oh, mirip, tipis. Apa? Tebate. Oh beliau yang bertanggung jawab atas Tebate. Bukan animenya, bukan animenya. bukan animenya. Bentar dulu ya. Lu langsung kita Iya. langsung kita disclaimer dulu ya. Oh iya. Bukan animenya. Oh, bukan animenya. Terus apanya nih? Manuanya. Oh berangkat dari manhwa Tebate itu yang anime yang aneh-aneh itu. Aneh. Ya, kan. PowerPoint ya. Oh, iya. Aduh. Jadi buat yang nggak tahu Fuyuki ini adalah yang gambar manuanya Tebate alias The Beginning After the End. Let's go. Keren banget karena itu adalah salah satu manhwa yang jadi top tier sekarang bahkan di Korea dan di dunia gitu. Oh iya. Iya. Jadi di ranah manhwa per line webtoonan gitu. Permanuanan Per ya. webtoonan Tebate itu ya maksudnya skornya kan kayak pindah-pindah mulu ya. Tapi Iya, intinya dia Salah satu yang ada di atas. salah satu di atas. Oke. Dan itu manhwa dari Korea. Yang gambar Indo cuy. Wes. Gelo. Tapi Rala tuh dari Amerika sih sebenarnya. Iya, yang mana? sorry. Jadi itu dari novel orang Oh iya. orang Asia. Tinggal di Amerika. Gue pikir tayang komik Amerika, bukan dong. Bukan dong. Nah, Fuyuki apa kabar nih? Akhirnya dari Korea jauh-jauh datang ke sini. Iya. Banget dari Korea. Dari planet lain sih sebenarnya. Oh, Bekasi. Apa kabar nih? Sehat kah? Baik, sehat. Dan gue kagum banget karena gue baru tahu yang bikin Tebate itu salah satunya dia gitu kan. Walaupun banyak timnya Thank juga you, gitu thank ya. Dan berarti lu sebutannya apa nih? Ilustrator kah atau apakah? Biasanya kalau misalnya di tim itu gue disebut main artisnya. Main Main artis. artis. Ya. Oke. Yang memiliki paten atas artnya gitu loh. Berarti selama Stylenya. manhwanya masih dijual, kok dapat patennya? Tergantung kontrak kalau itu ya. Tergantung kontrak itu. Siapa tahu. Tergantung kontrak. Oke. Jadi mungkin buat bantuin teman-teman jelasin ya. Jadi main artis tuh bukan sekedar. Jadi tuh ini side story banget nih. Ini side quest nih buat ngerti ya bahwa ada yang freelance gitu. Jadi kayak yang emang ngewarnain kan ya biasanya kan ya atau background doang tapi ya nggak memiliki hak paten kan mereka biasanya ya. Yes. Sedangkan dia memiliki hak paten jadi beberapa gambar dia ya punya dia gitu. Keren banget cuy. Salut banget. Nah, tapi gue langsung kepo aja langsung ke belakang. Kenapa tiba-tiba lu yang gambar Tebate nih? Gimana originnya gitu? Originnya ya. Gue waktu itu bikin dan ini dapatnya dari editor Tapas. Tapas ini publisher di Tebate itu. Iya. Oke. Developernya, publisher tuh, ya Penerbit. publisher sih, Iya, yang publisher. nge-publish, Publisher Tebate dan dia itu lagi mencari artis di line webtoon. Dapatlah salah satu temen gue. Temen gue itu kasih tahu gue. Temen gue ini Tessa ya, by the way. Dia CEO-nya Kisai Entertainment juga. Nanti mungkin bisa dielaborate. Dan dia ngasih tahu gue kalau ini ada satu penulis. Dia tuh genrenya isekai gitu. Dia membutuhkan artis. Ya udah gue ikut tes gitu. Dan dia suka banget karena stylenya lebih ke arah anime manga gitu. Oh. Gitu. But in the end ya berarti dia
skillnya bagus. Iya. Thank you, Terima thank you. kayak gitu Berarti aja. jago banget. Dan thank itu you. udah berlangsung bukan baru-baru ini, udah lama dan lama. masih lu main artisnya, men. Iya, apanya nih masuk gua artisnya? Main artisnya masih. Sebetulnya Sudah enggak sih? sekarang Udah, sudah kan, enggak. enggak? Jadi ya Gimana tuh? jadi emang di tengah-tengah memang kita cukup ada drama di belakang Oke. dan akhirnya gua harus berhenti dari pembuatan The Beginning After the End. Kayak gitu. Berarti terakhir chapter berapa tuh? Terakhir sepertinya chapter 170-an deh. Bukan 152, terakhir di IG-mu apa? berapa 170-an ya? apa berapa? Pokoknya 100 segituan, Ratusan lah ya. 150 sampai 170, gue lupa ya. Exactnya tuh di mana gitu. Cuman gue udah lupa, udah lama juga, entah 165 atau berapa. Ya kira-kira udah di situ ya akhirnya kita harus berpisah gitu. Gue nggak lanjutin di situ. Tapi masih sampai sekarang TBT-nya masih ada atau gitu? TBT ini masih ada Masih lanjut dengan artis lain lanjutnya. Artisnya dari Cina kalau correct me if I'm wrong ya. Dari sekarang dari Cina. Oke. Nah berarti sekarang lu sibuk apa nih? Gue sekarang sibuk bikin komik judulnya Regression of Close Combat Mage. Agak panjang sih memang sih. Biasanya gue sama tim manggilnya Setsuna aja biar... Oh ya, Setsuna nama main karakter. Setsuna. Tapi gue juga sekarang lagi memang cukup nggak terlalu ngambil banyak sebagai main artis. Jadi gue lebih ke editorial, quality control dari komik tersebut. Karena gue lagi mau balancing aja sih antara kesibukan kerjaan dan juga real life atau rumah gitu. Oh berarti sekarang malah lagi nggak gegas nih, nak pakai ngerem nih. Iya, sekarang lagi santai aja sambil ya lagi mencoba untuk nulis juga. Seberapa ini yang kan kita kan selama ini cuma denger doang, baca berita gitu kan, bahwa industri ini tuh separah apa sih gitu kan. Kayak separah gitu. langsung katanya separah apa Parah gitu. banget ya. Kenapa harus- Kenyataannya udah banyak banget beritanya gitu loh. Bukan Iya, kayak iya, desas-desus iya, kan, iya, apalagi iya, desas-desus. betul, Dan betul, betul. Emang kayak gimana sih perjuangan seorang artis gitu di industri ini? Perjuangan seorang artis di industri webtoon. Iya. Oke. Perjuangannya sih tentunya berat sih. Berat ya. Tergantung sama kondisi title tersebut. Kalau title tersebut masih early stage gitu, maksudnya masih yang belum ketahuan margin keuntungannya segala macamnya gitu kan. Itu biasanya iya cukup prodi. Cukup prodi harus. Serodi apa? Jadi dalam satu tim bisa jadi dia doang. Dia nggak punya tim. Dia doang Satu ngapain? orang. Dia doang Iya. ngapain nih? Kita ngomongin perbajetan ya. Kan kita nggak tahu nih. Ini kayak gimana daya jualnya seperti apa segala macamnya. Laku nggak? Iya. Kalau seandainya memang dia akan di titik dia lebih laku atau lebih cuan gitu, akan ditambahin tuh. Nih asisten bisa gua bayarin gitu untuk ngebantu lu. Tapi kalau misal belum ada itu, Sendiri bener-bener. iya bisa sendiri gitu sendiri. Sendiri. Dan mostly gue yakin sih sendiri. Sendirinya tuh sesendiri apa sih? Bener-bener kayak dari cerita, gambar, background. Oke, biasanya kalau misalnya kalau gue pribadi ya, sekarang udah zamannya collaboration work gitu. Jadi memang klien ini udah menyediakan story writer, storyboard artis, dan yang artisnya itu tinggal menjalankan untuk art dari dia gitu. Tentunya dari sketch sampai ke finish coloring gitu. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia cuan atau itu menjual, ya bisa tuh disisihin lagi untuk ngejar deadline lagi gitu, dan quality dari story-nya juga mungkin akan ditambahkan gitu. Jadi tetap balance gitu, tapi ya tambahkan tim gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti susah banget ya. Baru nambah tim aja. Iya kalau nggak ada maksud untungnya gua, tapi nambah tim lu. gila juga jadi. Iya. Ya iya ya itulah. Kalau makanya. misalnya webtoon nih, satu chapter, let's say untungnya kayak 2 juta. Dia meng-hire siapa anjir? Iya, anggaplah 2 juta satu chapter gitu. Anggap 2 juta. Iya. Kayak Paling cuman satu. Ya gue gak tahu 2 juta ini bersih apa gimana. nggak tahu kan Nggak tahu juga makanya ya. buat Nggak- nge-hire-nya kayaknya Iya, ada nge-hire-nya nggak yang mau dipaksa kerja Rodi buat segini gitu. Ini mungkin jadi obrolan menarik nih buat teman-teman nih, karena kan dia juga udah lama di industri webtoon nih. Sebenarnya potongannya dari mana aja sih kalau duit-duitan webtoon gitu? Dari pembeli kan koin kan biasanya kan koin. koin. Nah koin masuk nih jebret gitu, dipotongnya kemana dulu nih? Gue gak terlalu ahli di sini, cuman ya correct me if I wrong, itu biasanya ini manajemen gue yang ngurusin Kisai. Tapi biasanya kalau misalnya koin masuk, lu beli 100, itu biasanya dipotong sama, lu tergantung nih belinya dari mana, anggaplah dari Google gitu. 100, Google itu bisa motong almost 50%-an gitu loh. Gila.
correct me if I wrong ya. Correct me if I wrong. Kurang puas sama AdSense kayaknya ya. Gue gak Oke. tahu, lu kan menjalani YouTube nih Iya, gimana? iya. Lu untuk Bener sih kalau di AdSense sih agak 50% tapi lebih tepatnya 45. 45. hampir 50 ya. Hampir mirip lah di Oke, AdSense. dari situ itu baru masuk ke platform. Oke, baru masuk Dari ke platform itu bisa masuk ke, anggaplah lu bekerjanya Line ya? nggak langsung sama platform tersebut, tapi Oke. lu melewati manajemen. manajemen. Manajemennya lu dapet nih berapa persen dari sisanya. Oke. Jadi anggaplah platform ngambil 30% dari sisanya yang 50%. Oke. Jadi tinggal 20% dong. Iya. 20% kasihlah ke Manajemen. manajemen. Anggaplah 30 lah, jangan 20 kayak sedih banget. 30 masuk ke manajemen, ya kan? Manajemen kasih ke artis lagi. Tergantung nih, gimana dealnya. Gimana dealnya lagi. Itu semua tergantung dealnya. Anggaplah 50-50 berarti ujung-ujungnya 15% buat artis, 15% buat manajemen. Ya, anggaplah 50-50 ya. Nah 15% dari artis itu baru tuh bayar listrik. Tapi mostly lebih gedean listrik lagi, lebih gedean artis sih. Oke. Daripada manajemen. Iya sih, biasa gitu juga sih. Biasanya ambillah 10%, artis 20%. 20%-nya pun bukan berapa bersih tuh kan. Kita kan modalnya Listrik. listrik, Ada alat, operasional gitu sebut ya. aplikasi, subscription, dan subscription-nya. lain-lain, makan minum dan lain-lain. Wow! Nah, belum lagi dihitung sama asisten tersebut. Iya, baru tuh. Yang freelance yang mau di hire itu. Baru hire orang. Nah kalau udah cuan baru bisa kan. Tapi ada juga artis yang memang mungkin secara style, secara skill sudah menjanjikan. Oke. Story-nya juga, oh ini orang udah bikin secara menjanjikan. Itu kan semua adalah judgement dari penilaian dari ininya ya, platformnya gitu ya. Misalnya udah berada di titik 9/10 nih. Mungkin daya jualnya udah oke. Kita gedein lah uang depannya. Jadi langsung bisa hire juga gitu. Tapi memang harus ada di titik lu tuh udah punya prestasi dan portofolio. Iya, udah Gitu. punya nama lah ya. Tergantung dia nama. Kalau seorang newbie, oh that's could be hard. Ya. Tapi ya bukan berarti nggak ada harapan. Tapi kita ngasih kenyataan aja dulu. Iya, iya. Jalanin dulu. Bagusnya sih untuk membangun portofolio tuh ada kanvas kalau di webtoon. Oh, apa itu? Aku nggak tahu. Itu jadi kayak orang upload aja gitu komik. Lu bikin komik sendiri, lu bikin webtoon sendiri, terus upload aja di kanvas gitu. Oke. Oh ya kayak tempat pamer karya aja gitu ya. Pamer karya dan ya bercerita. Lalu punya keresahan apa untuk dijadiin cerita, ya upload aja kayak gitu. Oh, oke, I see. Wah, berarti respect lah buat teman-teman yang Respect, kerjaannya webtoon ya ternyata tidak semudah itu dan oke, itu kan tadi ngomongin pembagian dan ngomongin masalah kerjaan. Gue kepo dong lu sebagai main artis gitu. Karena gambar lu jujur buat gue sangat-sangat menarik. Thank you. Sangat-sangat luar biasa. Terutama kalau pas gambar cewek. Kenapa pas gambar cewek niat banget? Iya anjir. Gila kalau gak percaya bagus banget. Iya bangke kurang ajar. Nah itu proses lu ngegambar let's say kayak let's say lah satu lembar deh. Kan satu lembar biasanya webtoon nggak lembar ya gimana yang Tetap satu lembar. Biasanya hitungannya satu page itu 10 panel anggaplah. Ya 10 panel. Oke. Itu makan waktu berapa sih buat lu sendiri kerja? Gua sendiri dari sketch sampai ke color berarti ya. Oke, sketch itu bisa makan waktu. Ini tergantung difficulties panel dan scene-nya juga ya. Anggaplah yang paling medium buat lu. Paling medium, anggaplah drama shot lah ya. Iya, drama Anggaplah shot. drama shot. Sejam sketch, anggaplah sejam sketch. Sejam lining. Gue jujur paling bete tuh di color base. Kayak nge-flat gitu. Itu meskipun bucket doang tapi itu kayak otak kayak kosong aja gitu kayak ceklik lama gitu kayak capek gitu. Oke. Itu juga mungkin dapat sejam. Terus masuk shading dan finishing itu biasanya gue barengin lagi mungkin 2 jam. Jadi sekitar kayak 5. 6 sampai 8 jam paling amannya untuk ngerjain satu page sendiri. Satu hari. Ya. Sendiri tuh. Sendiri. Ya itu satu hari kerja kan 8 jam Iya, itu lu 8 kerjain. jam. Satu halaman 10 panel. Cuman di balik itu juga kan masih banyak struggle yang lain. Iya, belum Ya. yang masukin kompositif, Ya. rapiin. Ya, menerjemahkan suatu skrip ke visual. Iya. Dia bilang tadi scene drama loh. Belum drama. action. Itu drama, itu Belum drama. action, belum yang Itu ada drama. pedang terus ada shoot. Itu drama. Drama juga kan ada difficultiesnya, ada banyak orang. Oh, Iya kan?
Motherfucker. Banyak orang. Ini kayak kita bikin berempat begini, ya kan gambar 4 nih. Iya 4 orang Gambar nih. 4. Ada juga panel yang gambarnya 1 orang doang gitu kan. Armornya juga lu ribet-ribet kan lu. Iya, makanya ada armor polos misalnya gitu. kan. Kayak gitu-gitu. Oke. Dan itu belum lagi kita masukin yang bubble-bubble chatnya. kan. Bubble-bubble-nya lagi itu. Wow. Oke, itu medium. Sekarang the hardest yang pernah lo lakuin. Hardest Untuk ya? Satu halaman, satu page. Satu page itu ya. Pasti action dong nih. Hari nih hitungannya pasti hari action, nih. biasanya tuh action terus kayak bentuknya kayak perang. Iya. Kayak banyak orang. Oh iya. Banyak orang dan orangnya itu nggak cuma yang lari but they mungkin kayak kena slice atau harus hancur badannya Iya, segala atau macam. lagi nusuk, kena Iya, terus juga ada monster lagi. Iya. Terus juga habis itu ya ada yang pakai magic. ada yang pakai magic juga, elemennya juga berwarna-warni, ada kayak avatar Iya, gitu, iya, kayak iya, avatar iya, gitu. Oke. Itu cukup hardest. Itu kalau satu page gue jujur bingung juga mikirinnya ya. Anjir. Mungkin lu bisa 3 hari mungkin. Dan itu kan impossible kalau sendiri. Iya. Dan lu harus ngejar mingguan. Deadline-nya Deadline-nya mingguan. 1 minggu 1 chapter. Anjir, ngeri banget. Itulah kenapa kita tidak boleh membajak manhwa ya teman-teman. Iya bang, tolong bang, jangan bajak bang. Tolong banget sih bang. Suportif. Tolong bang, support Tolong bang. suportif bang. Tolong bang, support bang. Lihat kesian bang, dia sampai Kesian, mau Bang. libur dulu nih. Dia sampai, ya ngerem dulu kan, ngerem dulu. Libur dulu, Istirahat libur dulu. istirahat. Manhwa tuh rata-rata per chapternya berapa halaman? Halaman. Oke, kalau gue pribadi itu 80 sampai 100. 100 panel. Bukan 100 halaman. Gue gila, kira gua. halaman aja. 100 panel. Hampir aku mencekik diriku sendiri. 100 halaman tuh kayak gimana ya kayaknya? Belasan, kalau halaman biasa belasan. Ya, Iya, 80 belasan. sampai 100. Ya, kira-kira 10 inilah 10 page lah gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya untuk episode 1, biasanya itu untuk mendapatkan hook pembaca. Oh iya, betul. Itu biasanya lebih dari 100 panel. Iya, Biasanya lebih iya. dari 100 panel, 120, 130. Tergantung sampai di mana titik plot point-nya terjadi. Biasanya kayak gitu. Kan pertama kita harus serve perkenalan dulu, ya kan? Itu agak lambat, terus sampai di titik mau ke plot point tuh agak mulai intens. Itu tuh biasanya perlu lebih dari 100. Itu idealnya sih. Oke. Agar menjual juga ya. Jadi kayak keluarkannya 3 episode pertama atau kayak berapa episode dulu biar orang tertarik buat beli tiket ini buat Iya. bayar. Kan Benar. biasanya kan karakter-karakternya juga dikenalinnya kan agak-agak pelan-pelan dulu nih kalau Iya. langsung tiba-tiba muncul gitu. Sampai akhirnya berakhir dengan jam 5 pagi baru selesai baca. Ya, biasanya ada tuh yang kayak gitu. Betul Foto betul SMA kayak gitu. pengalamannya memang seperti itu. Oh, by the way ini mungkin yang gue juga gue udah inget cuman gue lupa gitu bahwa kalau webtoon gini itu warna bedanya Iya, sama ya, manga warna. gitu loh. Benar, warna sih. Tuh. Gitu loh. Warna memang itu. Dan sekalinya lu nggak berwarna tuh kayak ih gitu kan. Apa ini sketsa doang? Karena ratusan title warna semua. Nah, Iya. maksud itu maksudmu apa ya begitu tuh? Ya beda sendiri orang udah malas dengar market, gue ngomongin market gitu loh. Ya orang-orang udah biasa dapat warna tiba-tiba lu kasih yang gak berwarna kan Iya, iya. langsung kayak Kayak jomplang emang kontras Iya, banget memang kayak. ya gue kenapa paham lah gitu? pembaca karena kayak gue paham juga penderitaan yang Ya, warnain penderitaannya ya. dia. Tapi emang ada manhwa yang gak berwarna? Ada. Oh, ada. Dan pernnya juara juga. Ya ada. Pernah juara juga. Penulisnya Tatsuki Fujimoto bukan? Tapi sangat-sangat minim. Iya. Itu pun juga kadang beberapa kayak page 1, page 2 diwarnain gitu loh. Iya. Gue pernah lihat sih. Iya, jadi kayak benar-benar minim sekali, minim banget. Museleknya yang gue baca berwarna sih. Iya makanya. Kalau gue yang baca gue lupa, sorry, waktu gue pertama kali nonton itu gue lupa judul-judulnya, tapi kan gue suka baca yang horor-horor gitu tuh biasanya tuh yang horor-horor. Oh, yang horor. Iya, benar. Tapi pas darah dimerahin. Iya biar kontras. Iya, biar lebih kerasa. Jadi tetap ada warnanya, ujung-ujungnya Iya, tetap diwarnain ada juga. Gitu. Tapi itu merupakan salah satu opsi untuk berkarya sih. Ya, Kalau ya, manga berwarna juga Ya, gas cukup juga. capek juga ya. Ngeprinting warna kan mahal ya. Bener juga. Itu sih mungkin ya. Wow, ternyata perjuangan menjadi seorang main artist di industri ini luar biasa ya. Jadi gue pengen kita kasih tepuk tangan dulu dong. Gila men. Thank you. Dan dia salah satu yang berhasil men. Gue harap ada yang berhasil lainnya sih dari Indonesia. Amin. Nah berarti lu sebagai senpai ya buat kohai-kohai ini mungkin yang menonton halo gitu. kohai. Apa nih tipsnya nih buat memulai ini? Kan gue yakin udah banyak banget. Gue juga banyak teman-teman dan kenalan yang bikin kayak dari Instagram udah mulai doodling dan lain-lain. Gimana nih ya cara memulainya gitu? Memulainya ya. Pertama sih ya itu dari webtoon canvas itu.
Oke. Webtoon kanvas itu bisa, ya lu misalnya mau bikin webtoon yang cuman 10 panel doang misalnya. Dan tapi lu udah memiliki suatu cerita dalam 10 panel tersebut. Ya udah upload aja dulu. Lu kasih kualitas terbaik lu lihat pasti banyak ada pembaca. Nggak tahu kenapa ya, pasti ada tuh pembaca. Iya. Ada aja. Ada yang mencari komik-komik baru yang amatir di kanvas tuh ada gitu. Marketnya tuh ada gitu. Oh berarti itu emang poolnya gitu ya? Ada. Wadah yang emang udah marketnya udah ready banget. Ada. Siap baca aneh-aneh gitu Iya, ya? tiba-tiba wah kualitas bagus segala macam. Biasanya tuh nanti editorial dari webtoon tersendiri juga harusnya sih ngelihat, terus nanti ada namanya Rising Star. Oh jadi udah ada progres, udah ada jalannya berarti ya? Ada jalan karir dari Rising Star, lu bisa mendapatkan market lebih luas lagi. Kayak gitu. Dan ada kemungkinan juga lu bakal ditarik sebagai official. Oh, Ya official real deal lah ya. Maksudnya ada kontrak, ada duit gitu kan. Kalau misal kanvas itu non profesional aja lu bikin, tapi kalau lu memang yakin lu memiliki kualitas terbaik dari story dan juga dari visual, ya lu upload di situ aja. Beda sama Kanvas tuh ilustrasi. kayak lu upload kayak secara free gitu. Mas. Iya kayak YouTube aja gitu, lu punya video essay tertentu, lu upload aja gitu. Ada beginian. Iya, keresahan-keresahan gitu. Misalnya lu nih kan sekarang bikin animasi. Gua. Animasi. Itu lu yang bikin animasi. Ada tim kita, ada tim. Itu kan ya emang ada voice-nya sih. Iya. Cuman kan karakter-karakter kalian kan cukup quirky nih. Ya kan lu kayak gini, Akil kayak gini, Dika kayak gini. Oke. Nah, nanti bikin aja di webtoon gitu, bikin 4 koma. Oh, Yonkoma. Yonkoma itu paling Jadi gampang. 4 panel kayak 4 panel Bocchi doang. The Rock, Keon. Ya, itu kan bentuknya komedi gitu kan. Kayak bonus chapter di manga-manga gitu. Iya. Paling akhir. Manga-manga Iya. kan ada manganya itu. Itu Yonkoma, lu bisa bikin kayak gitu terus masukin kanvas dulu. Atau ya kalau misalnya, ini gue ngomongin karena lu clean sound ya. Berat kata gua. Karena lu udah punya nama ya kan. Iya sih. Ya lu tinggal ngomong apa, editorialnya aja. Gue mau bikin officially clean sound studio webtoon gitu. Aduh. Starting gitu. Jangan memulai sesuatu yang tidak bisa kami selesaikan Pak. Sulit. Dia memberikan kata gua. harapan, Tapi- padahal dia baru cerita yang gambar ya. Ya itu kan cara memulai kan. Gini ya, gara-gara dia cerita yang sebenarnya sih kalau buat perintis Siap. Tapi kalau buat perintis sih mungkin itu adalah hal yang tantangan atau menyenangkan gitu kan. Tapi setelah ngedenger dia ngomongin seberapa struggle dia dalam hidup manhwa, Oke, hidup manhwa. jadi kayak aku makin benci sama Tebate anjir. Yang animasinya kok itu disrespect banget. Oke. Kita sekarang ngomongin animenya nih ya. Arahnya ke situ nih. Oke. Paham gue. Katanya perasaan dia dulu setelah anime Tebate luncur itu The gimana? main artist of Gimana? Tebate menonton anime Tebate. Sebagai penonton anime ya, kecewa. Oke. Oke. Sangat bisa gue pahami kalau dia Valid, kecewa. valid, valid. Kalau ada yang gak terima sama opini dia kecewa buat gue aneh. Iya. Aku Kecewa. crash out waktu nonton animasinya, Pak. Sampai crash out. Gila, aku berapa kali aku ngata-ngatain Tebate di video. Kayak soalnya gini, autornya tuh udah kayak autornya yang Turtle Me itu kan. Dia udah ngasih tahu, ya gue udah milih studio terbaik apa-apa gitu. Iya. Terus studio terbaik, tapi siapa nih direktornya? Ku cek, ya nggak terlalu terkenal direktornya. Terus habis itu biar cook ya. Gue agak-agak sangat menyayangkan juga sih karena perkenalan gue sama Tebate pertama-tama tuh dari anime sebenarnya. Dari animenya. Mulai justru dari The Wars Hall. Secara nggak langsung dia berarti menjual dong. Jual sih. Betul. Tapi untuk orang kayak gue Ya, yang kepo. Kalau Oke. orang yang lain kan gue nggak tahu nih. Terus lu kepo. Ya, menurut gue works ya buat orang-orang Oke. kayak gue. Gue tuh penasaran masa sih karena banyak penonton gue yang bang lu udah nonton Tebate belum segala macam gitu kan. Tebate apaan judulnya aneh ternyata disingkat The Beginning of the End segala macam. Oke pas gue tonton kok ini anime nge-hype tapi kok tidak sesuai apa yang gue bayangkan tentang hype-nya gitu. Malah jadi banyak yang bisa gue kritisi gitu dari visualnya dan lain-lain. Akhirnya gue baru tanya Akil kan itu dari manhwa bang. Manhwanya mah superior katanya gitu. Oh iya bener semuanya superior Gitu tuh kata lu superior. Iya bener. Bukan gimana-gimana ya. Bukan gimana-gimana, Bukan Bang. menjilat, bukan menjilat. Obvious lah. Kan waktu itu kita pernah ketemu langsung terus gua kata-katain depan muka bukan? Iya. maaf kata nih masalah kan emang jelas gitu obvious ya. Jadi ya oke lah. But it makes sense for me. Tapi oke lah Tebate itu nanti kita Kita lanjutkan kapan-kapan. kita lanjutkan off cam aja. Ini tuh sebenarnya problem utamanya sih bukan karena animasinya jelek ya, tapi jadwal produksi mereka yang jelek.
kayak terlalu animasi mepet. mereka jelek karena jadwal produksi. Jadwalnya yang jelek. Cuma ya bukan disrespect ke animator atau direkturnya ya. Beda lah. Cuma ini kekecewaan gitu. Gua Kekecewaan pasti ada ya. Pastilah, Pasti ada. pastilah. Nyata gitu terjadi. Nyata benar. Apalagi yang gambar. Maksudku gini loh. Ini ya, aku tuh nyari-nyari di Reddit kan. Ada orang bikin gini nih, postingan. Fuyuki, men. Kalau dia gambar cewek, kayaknya dia ngejual nyawanya ke ini deh, ke devil ya, ke setan. Maksudnya emang cakep banget. Lu pernah lihat ini, nih, cakep Enggak, banget gua anjir. Nih, gila. Kayak kalau kata gue kayaknya emang beneran jual jiwa ada kata gue. Jadi ini ada postingan ya dari r/manhwa yang bilang kayak Tebate Fuyuki Nissan, man when it comes to draw her, I think man he sold his soul to devil to draw her. Jadi lu jual jiwa lu. Apakah benar kamu telah menjual jiwamu demi gambar? Mungkin gue gak sadar tiba-tiba jual gitu ya. Ini Pak. Ada nih adegan yang gue suka kaki. Damn. Mungkin nyadar gak pas lagi gambar perhalaman itu kalau yang gambar karakternya bukan dia dengan karakternya ada dia itu kerasa kayak lebih lama gitu gambarnya. Kerasa nggak? Yeah. Saat gambar dia, yes sih. Nah, Berarti ya emang niatnya di situ. berarti. Gue emang gambar cewek khususnya Tesia itu emang lebih lama biasanya. Karena rambutnya juga susah Pak. Kayak rambutnya panjang juga kan. susah. Braid gitu. Oh, kan. aku baru sadar. Ya. Rambutnya warna putih. Kalau kataku mah orang yang milih gambar rambut warna putih mah gila kata gue. Kenapa itu coba dijelasin? Gila, coba. Apa yang membuat gila? Soalnya gini ya, beberapa teman artisku ngeluh kalau dia males bikin karakter rambut warna putih atau ngegambar karakter yang rambutnya warna putih karena susah buat shadingnya apanya gitu. benar. Karena kalau hitam kan tinggal di blocking doang ya. Kalau hitam karakter hitam. Tapi kalau putih itu kan detailnya harus kelihatan gitu, lebih kelihatan. Iya kayak arsiran rambutnya kelihatan. Dan lightingnya juga secara color tuh kan udah putih. Gimana biar lightingnya itu bisa kelihatan gitu. Iya udah ngalahin Itu kadang putihnya. dia ngalahin putihnya tersebut. Itu kan Oke. juga ya tantangan gitu. Oke, langsung aja kita spill di sini. Jadi karakter cewek favorit lu di Tebate itu siapa nih? Kalau gua Jasmine. Loh, najis. Jasmine. The fuck? Dia Oke. Lo. For your information gue suka cewek yang kudere gitu. Oh, iya. Oke. Waifu pertama gua itu ada dari anime Dual Parallel Trouble, lu tau nggak Pak? Apa judul bahasa Jepangnya ya? Diputar di mana tuh ya? Hayo, tapi tahu. Kayak sempat dengar, Itu anime jadul banget. Jadul bareng banget. sama Evangelion. Iya, itu Seriusan. itu lebih old dari itu, Gila. Gue lupa kayak gue nggak boleh nonton deh. Kayak gue nggak boleh nonton. Lu nggak boleh nonton. Kayak nggak boleh nonton deh. Oke. Karena ada era Dulu SCTV Pak. Oh iya benar. SCTV nayangin anime SCTV. BTX ya, setelah BTX ya. Mungkin ya, gue BTX, gue nonton tapi gue nggak terlalu ngerti kan. Iya. Kayak kuda-kudaan gitu kan. Baru tuh yang cewek itu. Nah itu gue nggak boleh nonton soalnya gue suruh ngerjain PR. Dan bener adegan-adegannya juga luar biasa. Iya, memang kan ngikutin Evangelion, Pak. Evangelion saat itu kan ya begitu-gitu kan. Nah, itu emang apa sih autornya bilang memang dia memang apa ya bisa dibilang parodi Evangelion. Orang pertamanya langsung nelpon sama kayak Shinji. Nah, itu ada satu cewek, Pak. Itu kudere gitu robot. Namanya D doang udah. Itu kudere dan gue jatuh hati banget, Pak. Jadi untuk sepanjang gue nonton anime kalau ada cewek kudere, oke, this is what I want. Oke. Makanya pas di Tebate ya Jasmine. Siapa? Understandable. Emang kudere tuh trop yang gak bisa lu ini ya, hindarin ya. Kan misterius dia. Iya. siap. Gak berekspresi. Ya, Oh, nggak berekspresi. Berarti sekarang kita masuk ke sesi seberapa wibu nih. Waduh, Fuyuki Nissan nih. Oke, anime pertama lo apa sebenarnya? Itu. Anime pertama. Yang bener-bener kayak, oh ini tuh anime gitu. Kalau gue kan Doraemon gitu. Kayak Doraemon kayaknya dari kecil gue pasti nonton ya. Doraemon tuh pasti nonton. Tapi yang bener-bener apa ya? Neuron activation itu ya itu nonton Dual Parallel Trouble. Neuron activation. Enggak maksudnya gue bener-bener nyangkut gitu. Ini visual cewek ini bener-bener dak gitu. Cewek Itu dada Dual gede. Parallel. Itu kecil Pak. Oh, kecil. Itu kecil. Oke. Itu kecil. Pak. robot, Gil. Robot ya. Robot matanya dituin sebelah, ditutupin sebelah. Namanya D doang, D. Berarti dari situ tuh lu tiba-tiba pengen jadi ilustrator, Nah, artis. kalau ilustrator gue pengennya tuh dari zaman Naruto. Oh. Dulu Naruto di Trans TV ya. Yang paling pertama di mana ya? Iya, Trans TV. Trans TV paling pertama. Pertama Trans TV dulu. Gua kira dulu Sasuke peran utamanya, Pak. Karena keren. Karena keren gitu. Type shit. Lagunya masih yang rock ya. Iya. Yang mana tuh?
no 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 no. Oh, iya, iya, iya. Nah itu kan Iya, iya, Sasuke iya, muter-muter iya. tuh di atas Iya, iya, itu iya, iya. pohon. Keren banget kata gue kan. Ninja-ninja. Ternyata yang jadi Naruto. Tak gue kejijik banget. Ih jijinya gitu kan. Kayak siapa rambut kuning-kuning. Rambut kuning-kuning gini. Ih jijinya kata gue. Iya jaketnya oranye. Ini jaket orang sangat-sangat flashy gitu. Pas nonton kayak, oh boleh juga gitu. Nah dari situ gue beli manganya di Gramet. Yap, yap, yap. Gue ngelihatnya kayak secara komposisinya tuh dia selalu main perspektifnya tuh yang berapa titik poin perspektif yang sampai bener-bener kayak apa sih namanya? Dari bawah gitu kan. Apa sih namanya? Apa? Eye level? Apa sih namanya yang kalau misal pakai GoPro namanya? Fish eye. Ya, sampai fish eye gitu mata nih Itachi gitu segala macam. Gue ngerasa itu sangat depth banget ke diri gue Naruto tersebut. Kena tuh. Kena banget dari segi komposisi Genjutsunya gambar. masuk sampai Genjutsunya masuk Pak. Kayak wah apa nih gambarnya timbul gitu. Gue merasa disalip Pak. Nah di situ tuh ya gue ngerasa kayak gue mau jadi komikus. Dari titik itu. Dari titik kecil juga berarti. Berarti lu langsung putusin itu dan lu kuliahnya ada di kafe atau gimana? Enggak sih. Gue IT cuman ya nggak selesai juga. Shout out to IT. Tenang, kalian bisa jadi mangaka atau tukang gambar manhwa. Nice. Berarti dia jadi YouTuber. Apakah lu otodidak atau les atau apa gitu? Gue otodidak. Dulu les susah sih. Iya. Machiko Manga School paling itu juga gambar Machiko. Iya kan, Machiko. Oke. Iya kan? Anjir lu Nggak ada, Pak. bener-bener langsung otodidak cobain dan sampai sekarang diseriusin dan respect boy. Respect. Keren banget anjir. Oke, sekarang langsung ke anime terfavorit sepanjang masa. Sepanjang masa. Tidak akan pernah lupa. Anime. Ya tadi dia sebut lagi itu mah. Anime. Tapi Anime ada. nih ya. Anime. Sepanjang masa nih ya. Bentar gue mencoba untuk recall. Jangan nyebut Sword Art Online. Jujur ketutupan sama Frieren. Cukup ketutupan sama Frieren. Ya. Buat gue Frieren every frame is It's art man. Iya benar. absolute cinema buat gue. Gila. Setuju gue. Peak banget. Nah kalau gitu manga terfavorit. Berarti kan lo yang juga salah satu artis gini ya. Siapa menurut lo the GOAT nih? Selain Tatsuki Fujimoto. Oke. Who's the GOAT? Selain Murata. Gak boleh. Silakan sebut. Siapa Buat the GOAT? gue yang cukup ngehook gue Guns. Guns. Nah, Yo, it's crazy good man. Yeah, I know. But it's so westernish. Iya sih. karena konsepnya cukup weird dari awal kayak you died and you transport ke suatu ruangan dan ada bola. Wah, ini ngapain gitu? Dia tapi emang bener-bener dibikin. Ini ngapain ya kita yang ngapain ya? Dia nggak bawa kostum, nggak bawa apa kan Pak? Pertama terus ke transport suruh bunuh alien. Nah, gue ngapain gitu? Terus tiba-tiba hidup lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sama hidup gue gitu kan? Buat gue itu cukup sangat super duper misteri di awal. Terus dia hidup lagi, terus ke transport lagi. Secara visual gimana menurut lo? Kan juga sebagai artis nih ya. Nah, buat gue itu gimana ya sebutannya? Itu seinen kan? Iya, seinen. Tapi nggak western sih buat gue ya. Buat gue nggak western karena mukanya masih muka model kayak itu kan emang mangakanya udah tua juga kan. Jadi dia bener-bener cara penggambarannya ya mirip-mirip kayak manga-manga zaman tahun Iya sih. 80-90. Apa Ghost in the Shell. Nah, model-model Ghost in the Shell, benar memang ya. masih sangat terinfluence sama gaya. Jadi buat gue nggak western, tapi itu justru gue nggak bisa bilang itu origin of Japan juga sih, nggak bisa Iya, juga. Karena itu gue yakin terinfluence dari western. Iya pasti. Tapi gambarnya itu seinen dan cukup semi realis gitu. Iya. Story-nya itu buat gue Jepang justru. Oh iya. Story weird, Weirdnya, yang weirdness-nya. weird as story itu Jepang gitu. Iya. Oke. Guns buat gue dan ya di situ kan banyak kreaturnya aneh juga, ya kan? Iya. Dan ya Setuju gue. Itu gue Buat baru gua. denger sih orang GOAT bilang apalagi dari perspektif apa sih menurut gue unik banget berarti. tapi animenya juga jelek pak. Iya itu Itu setuju gue. Iya tuh gimana ya? Bagusan live action ya kalau kata lu sih. Oh ada live action-nya juga? Ada. Malah aku bakal ngira kau bakal suka sama ini yang bikin Berserk. Soalnya banyak Berserk, banget tuh. iya. Yang gambar-gambarnya yang Tapi out of- gue jujur karena gue dulu gue nggak terlalu suka bara Oh, oke. awalnya. nggak tahu apa? Dia kan gede kan. Si Guts itu gede kan. Guts itu- Iya. Jadi gue tuh jujur belum baca Berserk tapi gue jadiin referensi visual. Oh. Itu kan crazily detail banget kan. Iya. Murata Sensei itu kan. Bukan. Siapa sih namanya? Murata Sensei. Udah meninggal juga. Himura Himura, iya. Himura Sensei gitu.
Luar biasa sih itu Berserk. Walaupun ceritanya, lu jangan baca sih kata gue, ceritanya mah fuck up banget anjir. Ceritanya gila sih. Gue gak kuat sih pala Aku gue. mimpi buruk bacanya sumpah. Gue gak lanjutin. Aku baca lagi kali ya. Oke. Nah itu manga udah, anime udah. Nah sekarang yang ongoing, yang lu masih ngewibu banget kan nih kan. Jadi apa nih yang lagi lu tonton nih ongoing? Yang lagi gue tonton, yang ongoing, gue kemungkinan gue drop juga tapi. Apa tuh? Gajakuta. Oh iya. Oh iya. Gajah Kota. Anime sampah. Anime sampah. Literally anime Apa sampah. shonen? Gue agak, itu kan shonen kan? Iya, shonen. Itu shonen kan? Tapi 2 episode terakhir jujur buat gue emang capek sih gue kayak Gue jujur kayak gue cukup dejavu ke The Gray Man aja. apa tuh The Gray Man apa? Ada The Gray Man ada anime The Gray Man. The Gray Man, gua Ada baru tahu. dulu. Dulu. Dulu banget. Dulu. Oke, The Gray Man tuh zaman gue SMP kalau nggak salah baca tuh. Itu kan Gachiakuta tuh aslinya mangganya udah dikapak. Oh, udah gitu? di-aks. Oh iya? Iya. Aku juga heran waktu itu. Jadi ini udah di-aks tapi diadaptasi jadi anime. Lah gini gimana lanjutannya nih? Orang mangganya aja nggak laku gimana mau ini? Sorry aku nggak tahu laku atau enggaknya ya. Soalnya kan biasanya indikasi tidak laku atau tidak rame kan karena di aksnya. di-aks. Udah kalau nggak ada. Wah masa sih? Most likely kayak gitu. Aneh banget. Tapi yang ongoing apaan aja ya? Ada lagi Sakamoto, Dan ya. Terus apa lagi ya? Kaiju Kaiju apa lagi? Kaiju udah. Terus Yang dekat-dekat mungkin Jujutsu Kimetsu mungkin. Kimetsu movie dan lain-lain sih. gitu. Ya udah berarti itulah ya, pokoknya diikutin gitu. Gimana nih Fuyuki menurut lo di Indonesia sendiri industri artis, komikus, bahkan udah beberapa gue lihat kita ada Jumbo kan. Jumbo. Oke. Shout out Turian. Ya, gimana menurut lo men? shout out. Apakah Indonesia sudah bisa bersaing dengan dunia menurut lo? Alright. Lu sendiri juga udah di pasar dunia nih. Lah iya, gimana? Lu di pasar dunia lah. Iya. Oke. Iya. Gue bisa validasi lah ya. Oke, Iya. ya. Bisa emang katanya seperti itu. Itu maksudku kau yang baru aja nih kau ngerjakan ini yang close combat ini mager. Iya. Ya udah di Jepang lah gitu ya. Kalau buat gue ngomongin tentang tahun 45 lah ya. 45. 45. Tahun 45. Baru merdeka. Baru merdeka, di sini udah 60 FPS. Hah? Apanya? Gimana? Apa? Udah 60 beberapa FPS buat animasinya. Kata gue mah kerajinan. Mickey Mouse. Oh, iya. Udah Oh iya. Kita baru merdeka, Alright. animasi Hollywood sudah 60. Oke, kita bandingin sama yang Indonesia sekarang. Yes. Gitu kan. Buat gue sih well done, Oke. tapi masih perlu banyak banget PR-nya. Betul. Setuju gue. Kalau dibandingin sama Zaman dulu banget dan lain-lain. semua yang udah terjadi di dunia animasi, nggak cuma itu, storytelling kayak anggaplah kita ngomongin Disney ya. Storytelling itu bener-bener yang groundbreaking banget, bener-bener sesuatu yang bisa ya bikin story dari emotion. How do you elaborate kayak ada marah, ada sedih, ada malu, Joy, ada sedih gitu kan segala macamnya. Gimana caranya gitu? Terus bikin suatu adegan dramanya di balik itu semua. Wah, itu buat gue masterpiece banget. Disney itu storytellingnya masterpiece banget. Makanya pas gue nonton Jumbo, secara visual itu sudah gue bisa bilang bagus. Tapi dibilang bisa menandingi secara internasional, dia masuk di standar internasional tapi dalam berkompetisi dengan yang lain perlu lebih lagi. Iya, Ya paham. Kayak gitu. Kita perlu banyak PR yang mesti diselesaikan ya. Dan ini adalah momentum yang jangan sampai lepas sih. Kalau Jangan sampai lepas, benar Jangan sampai momentumnya. lepas. Ini mumpung lagi gede-gedenya. Walaupun kemarin ada sedikit noda ya di dunia animasi ya. Gak usah disebutkan. Gede anjing. Sedikit tuh. Sedikit dia bilang aja. Jatuhnya Bu, itu tarnish. Itu kita exile ya, jangan dianggap ada ya. Iya. Jangan dianggap ada anjing. Kita masukin Void Century aja ya, gak pernah, gak usah ada. Itu karya dark web kata gue. Anjing ya TTA anjing. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Fuyuki. Kalau mau ngikutin Fuyuki, kasih tahu dong title-title yang mungkin bisa ditemukan sama penonton di rumah. Oke, title-title yang bisa ditemukan nih maksudnya title rekomen apa gimana? Yang sedang dikerjakan sama Yang sedang kerjakan sekarang ada di Line Webtoon Indonesia ada. Apa tuh? Close Combat Mage itu Second Life Regression, gimana ya?
Second Life Regression of Close Combat Mage. Itu ada di line webtoon Indonesia sama di Inggris ada. Kalau misalnya yang gampang dicarinya. Kalau di Jepang itu terbatas aksesnya jadi nggak bisa. Meskipun paling terupdate gitu. Oke. Dan yang mungkin beberapa karya-karya dari manajemen aku juga Kisai. Itu juga ada Seabird and Wolf juga ada. Itu cukup populer juga gitu. Terus juga ada di webtoon Inggris juga ada apa judulnya ya? Beliau sangat banyak kerjaan. Sangat banyak kerjaan dan karya sampai lupa. Jujur title-nya sih lupa, cuman ya itulah karya aku ya. Tapi kalau yang karya yang lain bisa dilihat juga di Kisai ya nanti. Itu karya-karya Indonesia juga dan kita juga lagi pengen coba bangun IP sendiri. Keren. Jadi kita menjadi benar-benar powerhouse dari IP tersebut. Shout out to Kisai, man. Semoga jadi. Ya semoga itu menjadi sesuatu yang populer juga gitu yang bisa mendobrak dunia lagi. Amin. Amin ya. Sukses selalu lah ya. Ya, aku juga lagi mau writing juga nih gitu kan. Mau bikin IP sendiri? Mau bikin IP sendiri juga. Jadi kita tungguin. Nanti pasti ada di Cleansan kita umumin. Keren banget. Tepuk tangan lagi buat Fuyuki, man. Thank you for coming. Jangan lupa baca-bacain karya-karya Fuyuki dan teman-teman semua yang lagi berjuang juga mungkin untuk jadi artis juga dan bikin luncurin komik-komiknya. Semoga bisa kesampaian, kita tungguin, bakal kita harapin bisa mendobrak, bisa menjadi title-title yang bisa dibanggakan, Ais. Gue nungguin banget. Ini bukti nyata loh, bukti nyata dari Indonesia. Dia bisa, gue rasa lu juga bisa. Gila. Thank you Fuyuki udah datang, thank you semua yang nonton. Kalau kalian mau komen-komen silakan, ajak-ajak undang siapa juga, let us know. Dan jangan lupa juga Fuyuki juga ada Instagramnya, mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu apa ya Fuyuki lagi update apa, lagi keseruan apa juga jangan lupa di follow Instagramnya. Dan ya sekian waktu Indonesia Wibu. Saya Eno Bening Tebate pamit undur diri. Saya Dika Sesuna undur diri. Aku wakil Animus undur diri. Aku duta Cycle of Contract undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.